Hai guys, kenalin, nama aku Amanda Trihapsari dari program studi S1 Manajemen akan ngajakin kalian mengenal pengujian hipotesis dari 1 sampel hingga 2 sampel. Langsung aja ke materinya ya. Oke, di sini apa sih pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis? Jadi, pengujian hipotesis memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan bisnis karena membantu organisasi maupun peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan bukti empiris, bukan sekadar asumsi. Melalui proses ini, efektivitas strategi, kebijakan, maupun program dapat dinilai secara objektif sehingga potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan. Selain itu, pengujian hipotesis mendukung kegiatan peramalan, analisis perilaku konsumen, serta penyusunan langkah bisnis yang lebih terencana dan terukur. Dengan demikian, pengujian hipotesis menjadi instrumen yang esensial dalam mewujudkan keputusan yang rasional, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Topik ini relevan dalam bisnis karena membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data, bukan perkiraan. Dengan pengujian hipotesis, bisnis dapat mengetahui apakah strategi atau perubahan yang dilakukan benar-benar efektif. Hal ini membantu mengurangi resiko, meningkatkan ketepatan analisis, serta memastikan keputusan yang diambil lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, di sini kita ada pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Jadi, pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dari satu kelompok sampel sesuai dengan suatu klaim atau nilai tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengujian ini membantu menentukan apakah sampel benar mewakili populasi atau justru menunjukkan perbedaan dari klaim tersebut. Jadi, di sini kita juga ada konsep dasar nih. Konsep dasarnya adalah membandingkan data dari satu sampel dengan nilai acuan atau klaim tertentu untuk menentukan apakah klaim tersebut benar atau perlu diragukan. Dalam proses ini dibuat dua pernyataan, yaitu hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dari nilai yang diklaim dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan. Hasil pengujian kemudian menentukan apakah bukti dari data sampel cukup kuat untuk menolak klaim awal atau tetap menerimanya. Oke, selanjutnya di konsep dasar, dalam satu prosedur pengujian statistik selalu terdapat dua jenis hipotesis yang bersifat saling berlawanan, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kedua hipotesis ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan data sampel. Hipotesis nol adalah diasumsikan benar selama tidak terdapat bukti empiris yang cukup untuk menolaknya. Secara umum, hipotesis nol memuat pernyataan yang bersifat sama dengan atau menggambarkan kondisi default. Contohnya, sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk tepung kemasan adalah 500 gram. Maka hipotesis nol dirumuskan sebagai hipotesis nol dibanding mu sama dengan 500. Rata-rata berat produk tepung kemasan adalah 500 gram. Selanjutnya ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin dibuktikan melalui pengujian. Hipotesis ini menunjukkan adanya perbedaan atau penyimpangan dari klaim awal pada hipotesis nol. Hipotesis alternatif dapat berbentuk uji dua arah maupun satu arah. Contohnya, berdasarkan dugaan awal, peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata berat produk berbeda dari 500 gram. Maka hipotesis alternatif adalah rata-rata berat produk tepung kemasan tidak sama dengan 500 gram. Jika peneliti memandang berat produk ini lebih rendah dari standar 500 gram, maka hipotesis alternatif kurang dari 500 gram. Jadi, rata-rata berat produk tepung kemasan kurang dari 500 gram. Dan jika berasumsi bahwa berat produk lebih tinggi, maka hipotesis alternatif lebih besar dari 500 gram.
Rata-rata berat produk tepung kemasan lebih dari 500 gram. Adapun bentuk-bentuk pengujiannya dibagi menjadi 3. Pertama, uji satu sampel atau rata-rata. Uji satu sampel digunakan menguji hipotesis mengenai rata-rata populasi apabila simpangan baku populasi diketahui atau ukuran sampel cukup besar, misalnya N lebih besar dari 40, dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada uji T1 sampel rata-rata. Digunakan jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, misalnya N kurang 40, dengan rumus sebagai berikut. Oke, ada uji proporsi satu sampel atau Z proporsi. Uji ini dipakai untuk mengetahui apakah proporsi sampel cocok dengan proporsi populasi yang diharapkan, dengan rumus sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini aku akan memaparkan beberapa contoh di kehidupan nyata yang relevan. Dalam bisnis dan penjualan, sebuah perusahaan retail mengemukakan bahwa rata-rata penjualan harian salah satu produk unggulannya mencapai 50 unit. Untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut, manajer melakukan pengambilan sampel penjualan selama 20 hari. Hasil sampel dianalisis untuk menentukan apakah penjualan aktual sesuai dengan target perusahaan atau diperlukan strategi pemasaran tambahan. Selanjutnya, dalam kehidupan nyata yang relevan dalam ekonomi dan kebijakan publik, contohnya pemerintah kota menyatakan bahwa 60% masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan transportasi umum. Untuk mengevaluasi klaim tersebut, dilakukan survei terhadap 120 responden yang mewakili berbagai wilayah kota. Data hasil survei kemudian diuji untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan masyarakat benar-benar sesuai dengan pernyataan resmi dan apakah kebijakan yang ada perlu diperbaiki. Selanjutnya di contoh pelayanan atau servis, sebuah klinik kesehatan menetapkan standar bahwa waktu tunggu pasien dalam proses pendaftaran tidak boleh lebih dari 12 menit. Untuk memeriksa pencapaian standar tersebut, petugas melakukan pencatatan waktu tunggu dari 28 pasien. Analisis data dilakukan untuk menentukan apakah pelayanan sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau memerlukan peningkatan prosedur operasional. Selanjutnya, dalam bidang kualitas produk, sebuah pabrik peralatan elektronik menetapkan bahwa batas tingkat produk cacat tidak boleh melebihi 4%. Tim pengendali kualitas melakukan pemeriksaan terhadap 250 produk dari satu jalur produksi. Hasil pemeriksaan diuji untuk memastikan apakah tingkat kecacatan masih dalam batas yang dapat diterima atau apakah proses produksi perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, kapan sih pengujian satu hipotesis dan satu sampel digunakan? Jadi, pengujian satu hipotesis dan satu sampel digunakan dalam kondisi berikut. Pertama nih, data yang tersedia berasal dari satu kelompok sampel yang mewakili populasi. Yang kedua, tujuan analisis adalah menguji satu pernyataan dan klaim terhadap parameter populasi. Yang ketiga, klaim atau hipotesis melibatkan satu nilai parameter tunggal seperti nilai rata-rata atau proporsi, dan perbandingan dilakukan antara hasil sampel dan suatu nilai teoritas atau nilai standar, bukan dibandingkan dengan sampel atau kelompok lain. Selanjutnya, apa sih pentingnya pengujian satu hipotesis satu sampel? Jadi, pengujian satu hipotesis dan satu sampel memiliki peran penting karena memberikan dasar ilmiah dan pengambilan keputusan. Pentingnya pengujian ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu pertama, mendukung keputusan berbasis data, bukan asumsi. Pengujian membantu perusahaan atau peneliti menilai kebenaran suatu klaim secara objektif sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada bukti empiris. Aspek yang kedua adalah menjamin kualitas produk dan layanan tetap terjaga. Dengan menguji apakah hasil sampel memenuhi standar tertentu, organisasi dapat memastikan bahwa kualitas operasional tetap konsisten. Selanjutnya, mengurangi resiko kesalahan, keputusan yang dapat menimbulkan kerugian. Pengujian hipotesis memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi penyimpangan, sehingga resiko finansial maupun operasional dapat diminimalkan.
Keempat, berperan dalam evaluasi program, strategi bisnis, dan prediksi pasar. Melalui analisis berbasis data, perusahaan dapat menilai efektivitas kebijakan, menentukan strategi yang lebih tepat, dan memahami kecenderungan pasar. Yang kelima, sangat relevan dalam era bisnis modern yang mengutamakan akurasi dan data decision making. Di tengah persaingan global, keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data menjadi kebutuhan utama. Pengujian satu sampel membantu memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya, di sini ada pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel. Jadi, pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 kelompok data guna menentukan apakah perbedaan yang terlihat di antara keduanya benar-benar signifikan atau hanya secara kebetulan. Metode ini membantu menilai apakah 2 populasi memiliki rata-rata proporsi atau variabilitas yang berbeda, sehingga sangat penting digunakan dalam analisis bisnis dan penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada konsep dasar pengujian 2 sampel, di mana dalam pengujian 2 sampel terdapat 2 kelompok yang ingin dibandingkan secara langsung. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah kedua kelompok menunjukkan hasil yang berbeda secara statistik. Beberapa contoh penerapan konsep ini dalam konteks bisnis antara lain perbandingan penjualan sebelum dan sesudah promosi untuk menilai efektivitas strategi pemasaran, dan perbandingan kinerja antar cabang, misalnya cabang A dibandingkan dengan cabang B. Yang ketiga, perbedaan tingkat kepuasan pelanggan seperti membandingkan produk lama dengan produk baru. Terus di sini ada juga memulai analisis ini, pengambilan keputusan dapat menilai efektivitas strategi, mengevaluasi kualitas layanan, serta melakukan perbaikan yang lebih terarah. Contoh soal pengujian 2 sampel ada di sebelah sini. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi, dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cara menyelesaikannya dengan sebagai berikut. Yang pertama, kita menyusun hipotesisnya dulu dengan rumus seperti di bawah ini, dan menemukan rumus uji Z2. Karena ukuran sampel cukup besar, digunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, menghitung nilai Z dengan hitungan seperti di bawah ini ya. Selanjutnya adalah menghitung nilai kritis. Karena uji 2 arah dengan alfa sama dengan 0,05, jadi Z-table sama dengan kurang lebih 1,96 dengan keputusan seperti di sini. Oke, selanjutnya. Jadi di sini saya menampilkan kurva yang memiliki kesimpulan sebagai berikut. Jadi berdasarkan hasil perhitungan nilai Z sebesar 2,78 berada di luar area not reject dan melewati batas kritis kurang lebih 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu pelayanan cabang A dan cabang B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja waktu pelayanan kedua cabang tidak sama, dan salah satu cabang memang memiliki pelayanan yang lebih cepat dibandingkan cabang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengujian 2 sampel. Jadi, uji 2 sampel independen atau sering disebut independent 2 sample test. Uji ini diterapkan ketika 2 kelompok sampel tidak saling berkaitan dan setiap sampel berasal dari individu yang berbeda. Tujuannya menilai apakah kedua populasi memiliki rata-rata median atau proporsi yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya, di sini ada uji 2T sampel independen dengan rumus jika variasi kedua kelompok diasumsikan sama. Seperti ini ya rumusnya. Seperti rumus di atas, kita mengambil contoh sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan signifikan antara rata-rata produktivitas shift pagi dan shift siang. Berdasarkan data sampel, diperoleh perbedaan rata-rata yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas kedua shift tersebut tidak sama. Selanjutnya ada uji Z2 sampel. Di sini uji Z2 sampel digunakan apabila ukuran sampel sebesar lebih besar dari 30 atau variansi populasi diketahui. Contohnya, 2 cabang layanan diuji untuk mengetahui apakah waktu pelayanan rata-rata keduanya berbeda dengan nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z kritis. Maka disimpulkan
terhadap perbedaan waktu pelayanan antara kedua cabang menggunakan rumus seperti di sebelah. Oke, selanjutnya uji Mann-Whitney-U. Uji Mann-Whitney-U adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data berdistribusi normal atau berbentuk ordinal menggunakan rumus seperti ini. Dan contohnya adalah perusahaan membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada dua cabang yang data berbentuk ranking. Hasil uji menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara cabang. Oke, di sini ada uji T2 sampel berpasangan. Jadi, uji T2 sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan dua pengukuran yang dilakukan pada kelompok subjek yang sama. Misal, sebelum dan sesudah perlakuan. Tujuannya adalah menentukan apakah terdapat perubahan yang signifikan akibat perlakuan tersebut. Dengan rumus seperti ini, kita dapat mengambil contoh nilai apakah penjualan meningkat setelah pelatihan staf dengan membandingkan data penjualan sebelum dan sesudah untuk staf yang sama. Jadi, uji T berpasangan menyimpulkan apakah perubahan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan ini sangat signifikan atau tidak. Jika T hitungannya lebih besar dari tabel, maka perlakuan dianggap memberikan efek yang signifikan. Selanjutnya, di sini ada uji proporsi dua sampel. Jadi, uji ini digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua kelompok independen, misalnya proporsi pelanggan yang puas dan pada dua cabang berbeda. Jadi, menggunakan rumus di bawah ini, dengan contoh, perusahaan membandingkan proporsi pelanggan yang puas pada cabang A dan cabang B. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsinya berbeda secara signifikan. Oke, kita masuk ke contoh penerapan pengujian dua hipotesis dan dua sampel dalam kasus bisnis. Jadi, kasus pertama adalah manajer operasional ingin mengetahui apakah produktivitas karyawan shift pagi berbeda dari shift malam. Jadi penerapannya, data produktivitas dikumpulkan dari dua kelompok karyawan yang berbeda. Selanjutnya, karena kedua kelompok tidak berhubungan, digunakan uji T2 sampel independen. Hipotesisnya, hipotesis 0 tidak ada perbedaan produktivitas rata-rata antara shift pagi dan shift malam. Hipotesis alternatif, ada perbedaan produktivitas rata-rata antara shift pagi dan shift malam. Manfaatnya yaitu menentukan shift mana yang lebih membutuhkan sumber daya tambahan atau perubahan manajemen. Selanjutnya, kasus yang kedua, evaluasi efektivitas promosi. Jadi, sebuah toko ingin mengukur apakah promosi diskon meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Data diambil dari pelanggan yang sama sebelum dan sesudah promosi. Penerapannya, pertama karena data berasal dari subjek yang sama dan dalam dua periode, digunakan parity test. Hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada perbedaan jumlah transaksi sebelum dan sesudah promosi. Hipotesis alternatif, ada peningkatan jumlah transaksi setelah promosi. Manfaatnya, nilai efektivitas strategi pemasaran dan menentukan apakah promosi layak diulang. Oke, selanjutnya perbandingan tingkat respon dua iklan. Kasusnya, divisi pemasaran ingin mengetahui apakah iklan A lebih efektif dibandingkan iklan B dalam menarik klik pelanggan. Penerapannya, sampel pelanggan yang melihat iklan A dibandingkan dengan sampel pelanggan berbeda yang melihat iklan B. Karena bentuk data berupa proporsi, misalnya jumlah yang klik, digunakan uji dua proporsi. Hipotesisnya, hipotesis 0, proporsi respon like A sama dengan proporsi respon iklan B. Hipotesis alternatif, proporsi respon iklan A tidak sama dengan proporsi respon iklan B. Manfaatnya, dapat menentukan jenis iklan yang lebih efisien untuk anggaran promosi. Oke, kesimpulannya, pengujian hipotesis baik satu sampel maupun dua sampel merupakan alat penting dalam analisis data untuk menilai kebenaran suatu klaim berdasarkan bukti empiris. Pengujian satu sampel digunakan untuk membandingkan data dengan satu standar atau nilai perbedaan antara dua kelompok data baik yang independen maupun berpasangan. Melalui berbagai jenis uji
seperti uji T, uji Z, uji proporsi, dan uji varians, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan, membandingkan performa antara cabang, menilai dampak promosi, dan hipotesis membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.